Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-9, bagian-bagian yang bertentangan. Rabu, 23 November. Berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Bacalah 1 Petrus 3 ayat 13-20. Bagaimanakah Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara pada zaman Nuh? Komentator yang percaya pada keabadian jiwa yang alami biasanya menunjukkan bahwa Kristus berkhotbah kepada roh-roh di penjara ketika dia masih beristirahat di dalam kubur. Bagi mereka, rohnya yang tidak berinkarnasi pergi ke neraka dan berkhotbah kepada roh-roh tanpa tubuh dari zaman dahulu. Namun, gagasan fantastis ini secara alkitabiah tidak dapat diterima karena tidak ada kesempatan kedua untuk keselamatan bagi orang yang mati. Jadi, mengapa Yesus berkhotbah kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan? Sementara itu, dan yang terpenting, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa orang mati tetap tidak sadarkan diri di dalam kubur sampai kebangkitan terakhir. Juga, jika ayat ini benar-benar mengatakan bahwa Yesus ketika secara fisik berada di dalam kubur, turun ke neraka, dan berkhotbah kepada orang-orang zaman dahulu yang jahat, mengapa hanya mereka yang mendengarkan pesannya? Apakah tidak ada orang tersesat lainnya yang terbakar di neraka bersama mereka? Mengapa hanya orang-orang zaman dahulu yang mendengarkan dia berkhotbah? Juga tidak masuk akal untuk menyarankan bahwa Kristus berkhotbah kepada para malaikat yang jatuh, yang tidak taat pada zaman Nuh. Sedangkan roh-roh di dalam penjara digambarkan telah tidak taat dahulu. Alkitab berbicara tentang malaikat jahat yang masih tidak taat sampai sekarang. Selanjutnya, para malaikat yang jatuh tinggal dalam kegelapan, diikat dengan rantai kekal untuk penghakiman pada hari besar, tanpa ada kesempatan keselamatan. Kita harus memperhatikan bahwa dalam 1 Petrus pasal 3, roh-roh yang dipenjarakan dari ayat 19 diidentifikasi dalam ayat 20 sebagai orang-orang zaman dahulu yang tidak taat pada zaman Nuh. Istilah roh atau bahasa Yunani pneuma digunakan dalam ayat ini, dan di tempat lain dalam perjanjian baru mengacu pada orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan. Ungkapan dalam penjara jelas tidak mengacu pada penjara harfiah, tetapi penjara dosa di mana sifat manusia yang tidak dilahirkan kembali ditemukan. Khotbah Kristus kepada orang-orang zaman dahulu yang tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diinstruksikan oleh Allah dan menjadi pemberitaan kebenaran bagi orang-orang sesamanya. Ayat-ayat Petrus ditulis dalam konteks apa artinya menjadi setia. Itu bukan membicarakan tentang keadaan orang mati. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Apakah yang dimaksudkan dengan ia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara? Kalau kita melihat latar belakang dari penulisan 1 Petrus ini merupakan surat yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus mengakui bahwa surat ini ditulis dengan bantuan Silas sebagai juru tulisnya. Dan nada dan isi surat ini cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Simon Petrus. Persekutuannya yang akrab dengan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun mendasari ingatannya kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan tujuan Petrus menulis akan surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil. Dan mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tangkapan terhadap laporan dari orang percaya yang ada di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan yang belum didukung resmi oleh pemerintah. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan kepada orang-orang percaya pandangan yang ilahi dan abadi bagi kehidupan di bumi, dan untuk memberikan bimbingan yang praktis kepada mereka yang mulai mengalami penderitaan yang berat, tantangan kehidupan sebagai orang Kristen di dalam masyarakat kafir. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19 dan 20, Petrus menggunakan kata memberitakan yang dalam terjemahan King James Version dituliskan preach, atau sedangkan dalam terjemahan New American Standard dituliskan made proclaim. Kata proclaim ini digunakan untuk menyatakan pemberitahuan atau proklamasi ataupun menyatakan Injil atau kabar baik. Dan Yesus Kristus tidak pernah memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati. Kalau kita melihat kata preach atau memberitakan ini bukan ditujukan kepada mereka yang sudah mati, tetapi bagi mereka yang masih hidup.
Petrus ingin mengatakan bahwa Yesus membuat suatu pernyataan kepada roh-roh yang sekarang terpenjara di dalam dunia orang mati. Maksudnya adalah penafsiran ini lebih cocok dengan konteks yang berbicara tentang umat yang tidak taat dan tidak selamat pada zaman Nuh ataupun yang berada di dalam penjara, bukan roh-roh yang sudah mati. Karena apabila seperti itu maka firman Tuhan ini tidak konsisten. Tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan di dalam kematian sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 6 juga di sana tidak mengajarkan bahwa orang-orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali akan mempunyai kesempatan kedua untuk menerima keselamatan setelah mati. Karena tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan, tidak ada pengampunan di dalam dunia orang mati. Jadi maksud ayat ini adalah Yesus Kristus melalui peran Roh Kudus secara serius memperingatkan orang-orang sesaman dengan Nuh melalui mulut Nuh sendiri yang menyebutnya sebagai pemberita kebenaran kepada orang-orang sesamanya supaya mereka dapat bertobat, mereka dapat masuk ke dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Karena kita harus memperhatikan bahwa dalam 1 Petrus pasal 3, roh-roh yang dipenjarakan dari ayat 19 diidentifikasi dalam ayat 20 sebagai orang-orang zaman dahulu yang tidak taat pada zaman Nuh. Dan ini mengacu pada orang-orang yang hidup yang dapat mendengar dan menerima undangan keselamatan, bukan orang-orang yang sudah mati. Ayat-ayat ini Petrus tuliskan dalam konteks apa artinya menjadi setia dan bukan membicarakan tentang keadaan orang mati. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu konsisten dan tidak berubah-ubah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dari pelajaran pada saat ini dapat memberikan keyakinan kepada kami bahwa firman Tuhan itu konsisten dan tidak berubah-ubah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.